Materinya sudah muncul, teman-teman? Iya, ada. Ya, baik, langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada perkuliahan pagi hari ini, dan juga teman-teman yang sudah memberikan waktu kepada kami kelompok 1 untuk memaparkan materi kami pada kesempatan kali ini. Ya, saya Asrilianto Jafar sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini sampai di akhir kegiatan nanti. Dan adapun topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yakni konsep dasar perencanaan pembelajaran, tujuan perencanaan pembelajaran, serta jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Ya, dan sebelum diskusi dimulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan materinya pada hari ini, yakni yang pertama ada Asrilianto Jafar, saya sendiri sebagai pemateri pertama, kemudian yang kedua ada Rahmawati Usman selaku pemateri kedua, dan juga ada Aprinita Goio sebagai pemateri ketiga, serta Lasri Oktaviani Bibi sebagai pemateri keempat. Ya, baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yakni konsep dasar perencanaan pembelajaran yang akan disajikan langsung oleh saya sendiri. Ya, konsep dasar perencanaan pembelajaran. Sebelumnya kita masuk dulu pada pengertian perencanaan pembelajaran atau apa itu perencanaan pembelajaran. Ya, jadi memahami definisi perencanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran ini dapat dikaji dari kata-kata yang membangunnya. Ya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perencanaan ini dia adalah proses, cara, perbuatan, merencanakan atau merancang ataupun merancangkan. Nah, sementara pembelajaran itu sendiri adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sementara ada salah satu ahli ahli pembelajaran, yakni Herbert Simon, dia mendefinisikan bahwa perencanaan itu sendiri adalah sebuah proses pemecahan masalah yang bertujuan adanya solusi dalam suatu pilihan. Nah, sementara kata Bintoro Cokroamidjojo, dia juga menyebutkan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, perencanaan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah dengan mempersiapkan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, berkaitan dengan pengertian perencanaan pembelajaran tersebut, para ahli ini memiliki pendapat berlainan meskipun memiliki tujuan yang sama. Nah, diantaranya adalah branch yang mengartikan perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem yang berisi prosedur untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang konsisten dan reliable gitu. Kemudian dari beberapa definisi tadi itu dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran ini sebagai suatu proses kerjasama. Jadi tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa itu secara bersama-samaan berusaha untuk mencapai tujuan perencanaan yang telah ditentukan. Ya, kita masuk pada fungsi perencanaan pembelajaran. Ya, di sini ada beberapa fungsi perencanaan pembelajaran, antara lain yang pertama adalah fungsi kreatif, kemudian fungsi inovatif, ada fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, fungsi kontrol dan fungsi kontrol dan serta evaluatif. Ya, kita masuk dulu pada fungsi kreatif. Apa jenis fungsi kreatif ini? Ya, fungsi kreatif ini dia adalah pembelajaran yang menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program.
Kemudian fungsi inovatif. Nah, dalam fungsi inovatif ini dia kan suatu inovasi itu pastikan akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, kesenjangan tersebut itu akan dapat dipahami jika memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis dan direncanakan dan serta diprogramkan secara utuh. Kemudian fungsi selektif. Nah, melalui proses perencanaan itu akan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Nah, fungsi selektif ini juga dia berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian fungsi komunikatif, ya fungsi komunikatif ini dia adalah suatu perencanaan yang memadai, itu harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Nah, dokumen perencanaan itu harus mengkomunikasikan kepada setiap orang baik mengenai tujuan dan hasil yang hendak dicapai dan strategi yang dilakukan. Kemudian ada kemudian ada fungsi perencanaan yakni fungsi prediktif. Ya, fungsi prediktif ini dia adalah perencanaan yang disusun secara benar dan akurat. Dapat digambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan yang sesuai ataupun yang relevan dengan program yang telah disusun. Ya, jadi melalui fungsi prediktif ini perencanaan itu dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi dan menggambarkan hasil yang diperoleh. Ya, kemudian ada fungsi akurasi. Ya, fungsi akurasi ini yakni adalah proses perencanaan yang melalui proses perencanaan yang matang, guru pun dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Dapat menghitung, misalnya dapat menghitung jam pelajaran agar bisa lebih efektif. Kemudian fungsi pencapaian tujuan. Ya, jadi kan pada dasarnya mengajar itu bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia yang utuh dan tidak hanya berkembang dalam aspek intelektualnya saja, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan itu melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Itulah yang dinamakan dengan fungsi pencapaian tujuan. Kemudian fungsi perencanaan pembelajaran yang terakhir yakni fungsi kontrol dan evaluatif. Ya, pada dasarnya mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan itu ia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran yang telah didapat ataupun diserap oleh siswa dan dipahami, sehingga akan dapat memberikan baikan kepada guru dalam mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Baiklah, itulah fungsi-fungsi perencanaan pembelajaran. Kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Ya, prinsip-prinsip pembelajaran perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran ya. Pengembangan perencanaan pembelajaran itu harus memperhatikan dan ini sangat wajib memperhatikan prinsip-prinsip sehingga proses yang ditempuh itu agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien efisien. Prinsip-prinsipnya antara lain yakni yang pertama adalah kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran harus jelas, makin konkret kompetisi dan makin mudah dipahami serta makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Kemudian prinsip kedua yakni perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yakni perencanaan pembelajaran yang dikembangkan itu harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Baik, itulah konsep-konsep dasar perencanaan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada tujuan perencanaan pembelajaran yang akan disajikan langsung oleh rekan saya, yakni Rahmawati Usman. Kepada Saudari Rahmawati, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya ada tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran
pada dasarnya adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu tujuan kurikuler, tujuan lembaga atau institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan yang lebih tinggi lagi dari tujuan kurikuler, yaitu tujuan lembaga atau institusional, yaitu rumusan kualifikasi yang harus dimiliki atau dicapai setelah siswa menyelesaikan program satuan pendidikan. Adapun tujuan terakhir yang paling tinggi yang harus menjadi muara dari tujuan-tujuan yang ada di bawahnya, yaitu tujuan pendidikan nasional. Selain dari memiliki tujuan, perencanaan pembelajaran pun memiliki fungsi, yang menurut Kostelnik secara spesifik, fungsi perencanaan pembelajaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan, proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikesankan sebagai suatu proses yang monoton atau terjadi sebagai suatu rutinitas. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana mengelolanya, sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi atau menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang matang, guru sudah memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukannya. Dengan demikian, guru tentu saja sudah membayangkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai setiap indikator tersebut. Yang kelima, merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaan. Hal-hal penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa akan teridentifikasi dan merencanakan tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Yang terakhir, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran sudah dikomunikasikan, baik secara internal, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan tugas-tugas pembelajaran, maupun dengan pihak eksternal, yaitu pihak-pihak masyarakat. Pada garis besar, perencanaan pembelajaran itu bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh Sagala Hirnamawan 2007, bahwa tujuan perencanaan bukan hanya penguasaan prinsip-prinsip fundamental, tetapi juga mengembangkan sikap yang positif terhadap program pembelajaran, meneliti dan menentukan pemecahan masalah pembelajaran. Jadi secara ideal, tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dari materi ajar, metode, dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan, dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Rahmawati Usman sebagai pemateri kedua. Dan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, mohon disimpan dulu, karena nanti setelah pemaparan materi selesai, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Ya, kita masuk ke materi berikutnya, yakni jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Ya, materi jenis-jenis perencanaan pembelajaran akan disajikan langsung oleh rekan saya, Saudari Aprinita Goio, selaku pemateri ketiga. Kepada Saudari Aprinita, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran menurut tingkatannya atau telaahnya meliputi yang pertama, perencanaan strategis adalah perencanaan yang berkaitan dengan tujuan.
pengalokasian sumber-sumber dalam mencapai tujuan, dan kebijakan yang dipakai sebagai pedoman. Perencanaan ini juga sering disebut perencanaan tingkat normatif, karena keputusan yang dibuat tidak didasarkan pada data-data statistik, melainkan juga pertimbangan para perencana. Yang kedua, perencanaan manajerial adalah perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini lebih rinci dan menggunakan data statistik, meskipun dalam beberapa hal masih menggunakan pertimbangan akal sehat. Yang ketiga, perencanaan operasional adalah perencanaan yang lebih memusatkan pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan, dikerjakan pada tingkat perencanaan di lapangan dari rencana manajerial. Perencanaan ini bersifat dan berfungsi memberi petunjuk konkret tentang pelaksanaan suatu proyek atau program. Perencanaan ini tidak banyak membutuhkan pertimbangan-pertimbangan individual karena sebagian besar didasarkan pada data kuantitatif yang dapat diukur. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Aprinta Goyo yang sudah memaparkan materinya dengan bagus. Ya, selanjutnya kita masih dalam materi jenis-jenis perencanaan pembelajaran yang akan dilanjutkan oleh rekan saya atau pemateri terakhir, yakni Saudari Lastri Oktaviani Pipi. Kepada Saudari Lastri, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan pembelajaran menurut waktu. Yang pertama perencanaan jenjang jangka panjang. Biasanya mempunyai jangka waktu 10-25 tahun. Karena begitu panjangnya siklus perencanaan, maka perencanaan ini memuat rencana-rencana yang bersifat global, umum, dan belum teliti. Perencanaan ini bersifat perspektif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi perencanaan yang berjangka waktu lebih pendek. Perencanaan jangka panjang masih perlu dijabarkan lagi menjadi jangka menengah, kemudian dijabarkan menjadi perencanaan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Rencana yang mencakup antara 4-10 tahun, disusun berdasarkan perencanaan pendek. Repelita tergolong jenis perencanaan jangka menengah yang kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan, yaitu perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek, mencakup kurun waktu antara 1-3 tahun dan merupakan jabaran dari rencana jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu perencanaan jangka pendek yang sering kita temui adalah perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan atau perencanaan operasional di negara kita ini pada praktiknya merupakan siklus yang selalu berulang setiap tahun. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang lain, yaitu perencanaan permulaan atau preliminary planning. Perencanaan ini sangat diperlukan oleh guru-guru baru dan guru yang memulai tugasnya di suatu sekolah. Dari tugasnya ini perlu mengadakan serangkaian penyesuaian diri terhadap situasi-situasi baru, membantu murid dalam mengajar, memberi kesan yang menyenangkan bagi murid sehingga lebih betah sekolah. Perencanaan tahunan. Kemudian perencanaan terus-menerus. Perencanaan ini dimaksudkan untuk merevisi rencana yang telah dibuat sebelumnya, karena rencana yang telah disusun sebelumnya masih dalam tataran garis besarnya saja. Perencanaan ini juga merupakan kelanjutan dari perencanaan yang sebelumnya. Selanjutnya, perencanaan bersama atau resource unit. Dalam perencanaan ini, penyusunan rencana menjadi tanggung jawab bersama dari semua guru, kepala sekolah, penilik, dan pengawas. Mereka bersama-sama dalam suatu kelompok kerja menyusun suatu rencana yang luas yang dapat menjadi pegangan para guru. Selanjutnya,
mengikut sertakan murid dalam perencanaan. Sebelum membuat perencanaan dengan murid, guru lebih dahulu menyusun pre-planning dan telah mengadakan penjajakan sebelumnya tentang kebutuhan dan minat murid, sehingga pre-planning dapat sejalan dengan keinginan serta dan menghindari perubahan-perubahan yang tidak perlu. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Lastri Oktaviani Pipi yang sudah menyajikan materinya dengan sangat baik. Ya, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran, tujuan perencanaan pembelajaran, serta jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Dan selanjutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Untuk itu, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, izin bertanya, moderator. oh iya, Saudari Graciela, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Salsabila Hamisa. Jadi di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 selaku kelompok pemapar pada pagi hari ini. Berdasarkan penjelasan yang saya tangkap dari pemateri terakhir tadi, di situ kan pemateri telah menjelaskan di dalam jenis-jenis perencanaan pembelajaran itu terdapat jenis perencanaan yang mengikut sertakan para murid. Nah, di situ dijelaskan bahwa sebelum membuat perencanaan dengan murid, guru itu terlebih dahulu menyusun sebuah pre-planning ya, dan telah mengadakan penjajakan sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, pre-planning dan penjajakan seperti apa yang para guru lakukan agar mereka itu dapat mengetahui kebutuhan dan minat dari murid-murid tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Graciela ya. Dan ini di room chat sudah masuk satu pertanyaan lagi. Ya, kami membuka maksimal itu 6 pertanyaan dan sekarang sudah terkumpul 2 pertanyaan, berarti masih 4 pertanyaan lagi. Disilakan untuk 4 penanya. Masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Saya izin bertanya. Izin bertanya, Keting? Oh iya, silakan. Saudara Bima, silakan. Ya, tadi yang pertama itu, yang Anggraini Dengo, silakan dulu. Oh, baik, Saudari Anggraini, silakan dibacakan pertanyaannya. Oh ya, baik. Langsung saja. Pertanyaan saya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, aspek penting apakah yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam merancang pembelajaran? Baik, terima kasih. Baik, kembali kasih kepada Saudari Anggraini. Selanjutnya kepada Saudara Bima. Ya, Silakan. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya. Perkenalkan, nama saya Bima Katara. Saya juga merupakan perwakilan dari kelompok 3 pada mata kuliah ini. Tadi kalian sebutkan bahwa perencanaan adalah sebagai salah satu cara untuk pemecahan masalah di kemudian hari, yang tentunya hal ini tak lain sangat berkaitan dengan pendidikan tentunya. Untuk itu dalam pertanyaan saya, kira-kira permasalahan seperti apa yang kalian akan hindari sehingga perlu adanya perencanaan dalam pendidikan ini, terutama kalian sebagai calon-calon seorang guru. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya bisa dipahami. Baik, terima kasih Saudara Bima Katara. Ya, masih ditunggu 3 penanya lagi. Izin bertanya, moderator. Saudara Altov, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pada pertanyaan. Mengapa perencanaan pembelajaran itu penting, serta apa peran perencanaan pembelajaran dalam keberhasilan proses pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Altov. Ya, selanjutnya Saudari Alsepti. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan saya yaitu, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku? Baik, terima kasih. Ya, ditunggu 1 penanya lagi. Terakhir ya.
Ditunggu satu penanya lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Oh, sudah cukup ya? Ya, sudah cukup 6 pertanyaan. Ya, kami mohon waktu 3 menit ya, karena kami masih akan berembuk dengan rekan-rekan kelompok untuk membahas ataupun mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman. Baik, saya Asrianto Jafar langsung saja akan menjawab pertanyaan dari saudara Bima Katara. Ya, jadi bentuk pertanyaannya seperti yang kita ketahui bersama bahwa perencanaan itu kan adalah sebagai salah satu cara pemecahan masalah di kemudian hari yang tentunya ini berkaitan dengan pendidikan. Nah, kira-kira permasalahan-permasalahan seperti apa yang perlu kita hindari sehingga perlu adanya perencanaan dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran ya, seperti itu. Baik, mungkin maksud dari pertanyaan Bima ini adalah permasalahan-permasalahan seperti apa yang akan timbul ketika dalam proses KBM. Dalam proses KBM tanpa adanya perencanaan atau mengapa sangat perlu adanya perencanaan. Ya baik, sebelumnya saya mau kasih analogi dulu. Jadi kan di dalam sebuah pertunjukan itu pasti adanya skenario dari pertunjukan tersebut. Nah, skenario yang baik itu disusun oleh sutradara yang berpengalaman agar hasil dari pertunjukannya dapat memberikan apa? Memberikan kepuasan bagi para penonton. Nah, demikian halnya dengan kegiatan pembelajaran. Jadi kan kegiatan pembelajaran ini dia merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk membelajarkan siswa. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran tentunya adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk meraih apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran dengan baik dan efektif, maka sangatlah diperlukan sebuah perencanaan dalam pembelajaran tersebut. Nah, perencanaan pembelajaran inilah yang kita sebut sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, rencana pembelajaran inilah yang merupakan skenario dari kegiatan pembelajaran. Kemudian permasalahan-permasalahan seperti apa yang akan muncul di kemudian hari jika seorang pendidik tidak menyusun rencana pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran itu tidak menjadi kegiatan pembelajaran itu tidak ada tujuan dan akan menjadi kurang arah. Kemudian juga terkesan menjadi guru yang tidak profesional. Dan juga kegiatan yang guru lakukan itu tidak akan terdokumentasi dan itu pasti. Ya, jadi itu adalah akibat-akibat atau permasalahan-permasalahan yang akan timbul di kemudian hari ketika seorang pendidik tidak menyusun rencana perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, mengapa perlu adanya perencanaan dalam pembelajaran? Ya, yang pertama, agar supaya pembelajaran lebih sistematis. Kemudian juga memudahkan analisis keberhasilan peserta didik, serta juga memudahkan penyampaian materi dan juga dapat mengatur pola pembelajaran. Jadi itulah pentingnya perencanaan pembelajaran. Jika tidak direncanakan ataupun tidak menyusun, maka akan timbul permasalahan-permasalahan seperti yang Saudara Bima Katara tanyakan tadi. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada penanya, Saudara Bima, bagaimana? Baik, dari saya sendiri sebagai penanya, merasa cukup dengan maksud saya dengan jawaban yang Anda sampaikan, di mana permasalahan-permasalahan yang nantinya akan timbul ketika seorang guru itu tidak melakukan sebuah perencanaan terlebih dahulu di saat sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan saya menarik jawaban tadi ada 3, yaitu kegiatan pembelajaran itu tidak terarah, selanjutnya kegiatan pembelajaran tersebut tidak terdokumentasi, dan juga sang guru tersebut yang dimana tidak melaksanakan perencanaan terlebih dahulu,
juga terlihat tidak profesional guru tersebut. Iya, benar sekali. Jadi dengan jawaban yang Anda sampaikan tadi, saya sudah merasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Bima Katara. Ya, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan berikutnya, yakni pertanyaan dari Saudari Tria Destira yang akan dijawab langsung oleh rekan saya, yakni Aprinita Goio. Kepada rekan saya, Aprinita, silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tria Destira Abdurrahman. Langsung saja jawabannya, yaitu perencanaan pembelajaran memang suatu proyeksi pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Tentunya hal yang kita rencanakan tidak sesuai harapan. Maka itu perlunya ada kajian-kajian dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat perencanaan pembelajaran. Apabila perencanaan pembelajaran tidak sesuai rencana, maka kita sebagai seorang guru harus pandai-pandai mengondisikan suasana serta mengubah perencanaan yang kita rencanakan sesuai keadaan. Karena kita tidak bisa memaksakan perencanaan yang kita rencanakan apabila kondisi lapangan berbeda atau berubah karena faktor tertentu dengan perencanaan yang kita rencanakan. Maka dari itu, perlunya intuisi dan analisis secara spontan untuk mengubah perencanaan pembelajaran tanpa pembelajaran. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aprinita. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada penanya, Tria Destira. Bagaimana Saudari Tria? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, yakni pertanyaan dari Anggraini, ya, yang akan dijawab langsung oleh Saudari Rahmawati. Kepada Rahmawati, rekan saya Rahmawati, silahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggraini dengan bentuk pertanyaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, aspek penting apakah yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam merancang pembelajaran. Jadi jawabannya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu mencakup 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu kemampuan menyimak, kemampuan menulis, kemampuan membaca, dan kemampuan berbicara. Satu kemampuan berbahasa itu saling terkait dengan kemampuan berbahasa lainnya. Namun yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam merancang pembelajaran terutama ialah kemampuan menyimak dan berbicara. Penyimak tidak sekedar menerima informasi tetapi juga memprosesnya. Penyimak harus memasang telinga baik-baik, memusatkan konsentrasi dan hasilnya memperoleh informasi. Sedangkan kemampuan berbicara itu bertujuan untuk melatih dan mengembangkan kompetensi siswa dalam menggunakan bahasa secara lisan untuk mengemukakan pendapat, perasaan, menjalin komunikasi, dan melakukan interaksi sosial dengan yang lain. Jadi, kemampuan menyimak dan berbicara itu sangatlah diutamakan. Komunikasi lisan tidak akan berjalan bila menyimak tidak disertai berbicara atau sebaliknya, berbicara mestilah disertai dengan kegiatan menyimak. Karena untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dan memahami apa yang guru sampaikan dalam proses pembelajaran siswa itu sangat memerlukan yang namanya menyimak dan kemampuan berbicara. Sebagai sarana untuk membuka cakrawala berpikir siswa, dengan demikian kemampuan berbicara siswa itu akan lebih mudah menyampaikan ide dan gagasannya kepada orang lain. Maka hendaknya proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode pendekatan, dan model pembelajaran yang tepat. Ya, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya Rahmawati. Dan untuk itu saya kembalikan lagi kepada penanya, Saudari Anggraini. Bagaimana untuk jawabannya? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah jelas. Baik, terima kasih Saudari Anggraini ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, yakni pertanyaan dari Saudari Graciela Salsabila ya. Dengan bentuk pertanyaannya, dalam jenis perencanaan pembelajaran terdapat jenis perencanaan yang mengikutsertakan murid. Di situ dijelaskan bahwa sebelum membuat perencanaan dengan murid, guru terlebih dahulu menyusun pre-planning dan telah mengadakan penjajakan sebelumnya.
ya pre-planning dan penjajakan seperti apa yang para guru lakukan agar mereka dapat mengetahui kebutuhan dan minat murid tersebut. Ya, sebelumnya pre-planning dan penjajakan yang guru lakukan sebelum membuat perencanaan pembelajaran ini maksudnya ialah perencanaan permulaan. Nah, perencanaan ini dia berupa serangkaian upaya yang dilakukan oleh para guru yang baru memulai tugasnya di suatu sekolah. Misalnya penyesuaian diri terhadap situasi-situasi baru, membantu murid dalam belajar, kemudian juga memberi kesan yang menyenangkan bagi murid. Sehingga upaya-upaya yang guru lakukan tersebut agar supaya dapat mengetahui kebutuhan dan minat murid-murid tersebut. Demikian. Ya, untuk itu saya kembalikan lagi kepada penanya, Saudari Graciela. Ya. Saya rasa jelas atas jawaban yang telah saudara berikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Saudari Graciela. Ya, kita ke pertanyaan terakhir ya. Oh, masih ada ya. Masih tersisa 2 pertanyaan lagi. Yakni pertanyaan dari Saudari Alsepti Talib ya. Pertanyaan dari Saudari Alsepti akan dijawab langsung oleh rekan saya Lastri Oktaviani. Kepada Saudari Lastri, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alsepti Talib. Bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku? Perencanaan yang ideal menurut tuntutan kurikulum tentunya telah memenuhi kriteria yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku, perencanaan setidaknya meliputi 3 hal pokok, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Dalam satu paket perencanaan tersebut telah tergambarkan model pembelajarannya dengan jelas. Kemudian di dalam strategi hingga taktik mengajar juga telah disebutkan pada rencana pembelajarannya. Uzair Usman dalam bukunya Menjadi Guru Profesional menyebutkan persiapan mengajar yang baik harus memenuhi kriteria materi dan tujuan mengacu pada garis besar program pengajaran. Proses belajar mengajar menunjang pembelajaran aktif dan mengacu pada analisis materi pelajaran. Terdapat keselarasan antara tujuan, materi, dan alat penilaian. Dapat dilaksanakan, mudah dimengerti atau dipahami. Dalam perencanaan pembelajaran, hal yang perlu ditampilkan pertama kali adalah standar kompetensi atau SK. Selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar atau KD sebuah topik. Dari topik yang akan dibahas, kemudian ditentukan pula indikator yang akan dicapai. Berikutnya menyebutkan tujuan pembelajaran, yang seterusnya diberikan gambaran atau deskripsi singkat materi yang akan disampaikan. Kemudian menyebutkan pendekatan dan metode yang akan dipakai. Sedangkan di dalam kegiatan inti hingga kegiatan akhir menyebutkan taktik yang akan dilakukan meliputi membuka dengan doa, menyampaikan materi pertemuan selanjutnya, serta doa penutup. Di bagian akhir disebutkan pula sumber ajar, alat, media, teknik penilaian, bentuk penilaian, instrumen, dan kriteria penilaian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan saya, Saudari Lastri. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada penanya ya. Saudari Alsepti, bagaimana dengan jawaban yang telah dilontarkan oleh rekan saya? Ya, menurut saya sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih ya. Ya, masih tersisa 1 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Altof yang akan dijawab langsung oleh Saudari Aprinita. Kepada Aprinita, silahkan. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari Altof. Dengan bentuk pertanyaan, mengapa perencanaan pembelajaran itu penting? Serta apa peran perencanaan pembelajaran dalam keberhasilan proses pembelajaran. Jadi, perencanaan yang baik setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan pembelajaran tercapai. Perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir.
Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Hal tersebut dapat berlangsung melalui perencanaan pembelajaran yang baik. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aprinita Goiyo atas jawabannya. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada penanya Saudara Muhammad Altof ya, bagaimana Saudara? Terima kasih atas jawabannya, sudah bisa saya terima, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Altof. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya, jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini, maka berakhir pula kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saya atas nama kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, kepada teman-teman peserta mata kuliah perencanaan dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang sudah aktif berpartisipasi, baik yang bertanya, menanggapi, dan juga yang sudah aktif menyimak. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya, demikianlah saya Asriyanto Jafar selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.